Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Indah Safitri dengan NIM 222 Saya dari kelas AUD 2 semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Bu Nina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan perencanaan pembelajaran PAUD dan fungsi perencanaan pembelajaran PAUD. Saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsipnya, sarana dan prasarana umum dan khusus yang berada di luar maupun di dalam ruangan. Mari kita simak. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan pembelajaran di PAUD. Apa sih tujuan perencanaan pembelajaran di PAUD? Tujuannya yaitu untuk merumuskan objek, merumuskan isi atau mata pelajaran yang akan digunakan di dalam KBM berlangsung, terus merumuskan sumber media yang akan diterapkan dalam KBM juga, atau merumuskan media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PAUD. Juga ada penilaian yang di situ penilaian dari hasil pembelajaran di dalam maupun di luar, atau penggunaan penilaian apa yang cocok untuk pembelajaran yang digunakan. Mungkin penilaian dari catatan anekdot, catatan pengembangan atau checklist perkembangan, atau mungkin dari hasil karya. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pembelajaran PAUD. Mengenai fungsi ini dari guru, yaitu untuk panduan pendidik atau seorang guru dalam pengajaran, dan sebagai pedoman kepada siswa atau anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran yang akan digunakan. Jadi fungsi ini juga dirancang atau dirumuskan secara sistematik atau dengan secara beraturan dan secara jelas. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip. Nah, di sini prinsip-prinsipnya itu ada beberapa ya. Yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu kesamaan kesempatan, yang kedua itu aksesibilitas, yang ketiga itu pengembangan, yang keempat itu kesamaan lingkungan fisik, terus yang kelima itu kenyamanan, terus yang terakhir itu kekhususan. Baik, saya akan menjelaskan ya sedikit mengenai satu-satu prinsip-prinsip yang ada di perencanaan pembelajaran PAUD itu. Terus yang pertama itu yaitu kesamaan. Di dalam kesamaan ini mengenai sarana dan prasarana itu harus mempunyai kesamaan atau bisa diakses, bisa mudah gitu, bisa dipakai untuk anak berkebutuhan khusus, jadi gitu. Jadi ini memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ini bisa dijangkau dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi mempunyai keseimbangan antara anak usia dini yang normal atau bisa dikatakan normal lah ya, dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi imbang atau adil, mempunyai kesamaan kesempatan dalam pendidikan, juga dalam pengoptimalan sarana dan prasarana juga bagi anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus. Terus yang kedua yaitu aksesibilitas. Di dalam aksesibilitas ini sarana dan prasarananya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarananya juga harus bisa diakses dan harus memfasilitasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan si anak. Mungkin kemampuannya apa, nanti sarana dan prasarananya yang dibutuhkan itu apa dengan kemampuan yang dipunyai atau yang dimiliki oleh anak berkebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan.
Di sini sarana dan prasarananya itu juga harus bisa diakses dan harus bisa memfasilitasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensinya. Jadi dengan sarana dan prasarana itu, anak berkebutuhan khusus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, bisa memunculkan potensi tersebut secara baik gitu. Dari yang anak berkebutuhan khusus tidak bisa nih mengembangkan potensi tersebut karena minim dengan sarana dan prasarana. Jadi anak-anak itu, apalagi anak ABK itu bisa mengembangkan potensinya melalui sarana dan prasarana tersebut. Terus yang keempat yaitu kesamaan lingkungan fisik. Jadi sarana dan prasarananya itu harus aman untuk anak berkebutuhan khusus. Karena ada berkebutuhan khusus itu kan harus aman gitu. Jadi karena mempunyai keras kepala atau apapun itu. Jadi jadi rentan anak-anak usia dini itu kan keamanannya kurang. Jadi dengan sarana dan prasarana itu jadi membuat anak itu nyaman di lingkungannya. Terus yang kelima itu kenyamanan. Jadi sarana dan prasarana itu harus bisa membuat anak usia dini itu atau anak berkebutuhan khusus itu nyaman. Terus yang selanjutnya yaitu kekhususan. Di kekhususan ini kan setiap ABK mempunyai jenis hambatan yang berbeda-beda. Jadi sarana dan prasarananya ya pasti mengikuti anak tersebut, jadi berbeda-beda. Jadi untuk sarana dan prasarananya itu harus khusus untuk ABK per individualis. Selanjutnya dari yang kita ketahui, saya sudah menjelaskan tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran PAUD serta prinsip-prinsipnya. Lalu yang sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai sarana dan prasarana umum yang berada di dalam ruangan. Sarana dan prasarana itu yang pertama yaitu lantai. Ada kriteria untuk lantai-lantai ya, yang agar untuk anak usia dini itu aman, gitu. Terus baik, terus nyaman. Itu yang pertama lantainya. Lantainya itu harus tekstur lantai itu tidak boleh licin. Jadi kita bisa menggunakan karpet, minimalisir untuk anak itu tidak terluka pas jatuh ataupun itu. Jadi kita harus mencari lantai yang aman. Jadi lantainya itu minimal tidak licin. Jadi penggunaan lantai itu bisa diganti dengan karpet atau diimbangi dengan karpet. Terus yang selanjutnya itu penggunaan warna yang netral. Jadi penggunaan warna netral itu jadi kayak soft-soft gitu, bisa biru, bisa pink atau abu seperti itu. Jadi yang bikin suasana itu cerah juga gitu. Terus yang selanjutnya itu lantai terbebas dari kabel. Jadi agar anak-anak aman, tidak tersandung juga. Jadi di lantai itu tidak boleh ada lilitan kabel agar anak-anak itu aman. Terus yang selanjutnya itu dinding. Pada dinding ini bahannya itu harus permanen ya, maksudnya dinding pembatas ruangan luar sama ruangan dalam itu harus permanen agar juga aman bagi anak usia dini. Terus yang kedua itu warna dinding juga harus netral atau soft. Selanjutnya itu cat dinding harus mudah dibersihkan dari noda. Kan ada sih cat yang menghilangkan noda di dinding itu, jadi bisa dibersihkan gitu dengan mudah. Kan anak usia dini tuh suka sih kayak berkreasi, mungkin menggunakan krayon ataupun pensil. Jadi anak usia dini itu mencoret-coret dinding. Dan jadi sebagai guru atau pendidik kan harus membersihkan kembali agar tidak ada yang kotor, tidak ada bakteri, apalagi di dinding yang rawan bakteri juga. Jadi kita disarankan menggunakan cat yang bisa dibersihkan dari noda. Terus yang selanjutnya itu stop kontak harus memiliki penutup. Jadi di kelas itu kan biasanya ada stop kontak sih untuk mungkin atau pas KBM pendidik menggunakan protektor atau apapun itu yang membutuhkan stop kontak gitu.
Jadi stop kontaknya harus ada penutup, karena kan rentan anak kecil mungkin lagi megang-megang stop kontak terus kesetrum, itu kan bahaya bagi anak. Jadi kita harus sebagai pendidik harus memiliki stop kontak yang aman gitu. Jadi dengan stop kontak yang memiliki penutup. Terus yang ketiga yaitu langit yang ada di dalam ruangan. Bahan dasarnya itu harus kuat dan aman untuk anak usia dini. Yang pertama itu hal yang paling penting. Terus selanjutnya menggunakan bahan yang meredam suara. Jadi ketika anak usia dini itu kan biasanya sering bicara atau teriak-teriak atau sering bernyanyi. Jadi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar juga menggunakan bahan yang peredam suara gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Jadi di ruangan itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang bagus dari jendela juga. Karena kalau sirkulasi udara baik, jadi bikin anak tenang juga, bisa menghirup dengan enak, dengan sejuk. Jadi pencahayaan itu dari jendela juga. Dari jendela ada udara sirkulasi yang masuk, yang aman untuk anak juga. Jadi pencahayaannya itu tidak melalui lampu juga, jadi bisa menghemat atau lebih memiliki sirkulasi udara yang bagus dan pencahayaan yang bagus dari jendela. Yang selanjutnya itu aksesibilitas. Di aksesibilitas ini ruangan itu harus ditata agar bisa diakses anak dalam kegiatan bermain ataupun apapun itu. Terus yang selanjutnya itu pintu ruang bermain. Nah kalau buat pintu ruang bermain itu untuk tinggi itu 2 meter, minimal 2 meter, terus lebarnya itu dari 120 cm sampai 160 cm, itu untuk pintu. Selanjutnya yaitu rasio ruang anak. Nah di rasio ruang anak ini, jadi rasio ruang anak itu minimal 2 meter untuk satu anak, jadi individu 2 meter, agar anak itu bisa bebas beraktivitas, waktu gerak maupun waktu pembelajaran, si anak itu bisa bebas bergerak gitu. Terus di dalam ruang bermain itu harus disediakan APE juga agar menunjang perkembangan si anak juga. Di dalam ruang itu juga ada perlengkapan permainan anak-anak, jadi anak-anak tidak jenuh atau waktu bermain mereka senang dan bahagia. Baik, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang ada di luar ruangan, yaitu ada 4. Yang pertama itu halaman, terus pagar, lalu jalur pejalan kaki dan jalur pejalan kaki untuk disabilitas. Yang pertama itu halaman. Nah halaman ini sebaiknya dibuat rata agar si anak atau anak usia dini juga bisa memudahkan pergerakan si anak gitu. Terus untuk halaman disarankan itu menggunakan material dari rumput. Terus permukaannya itu harus kering, rata, dan tidak berlubang. Yang selanjutnya yaitu pagar. Di pagar ini pembatasnya artinya halaman bermain dengan area publik serta jalan raya itu pagar diberikan menjadi dari 2 jenis, yaitu pagar mati dan pagar hidup. Jadi ada pagar itu antara jalan raya dan halaman kayak gitu. Yang selanjutnya jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki ini tidak boleh bersampingan dengan APE. Terus lebar jalan kaki ini ditata sehingga minimal 2 mata 2 anak dapat berpasangan secara aman. Terus yang selanjutnya itu jalur untuk anak disabilitas. Biasanya jalur ini emang dibangun secara khusus untuk anak disabilitas. Dirancang khusus seperti jalan pemandu dan paving block. Baik, yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana khusus. Yang pertama itu sarana dan prasarana lingkungan psikososial. Nah, di sini kondisi psikososial di satuan PAUD itu memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Pihak pengelola sekolah itu berperan memastikan agar setiap lingkungan belajar aman secara fisik, nyaman secara emosi, dan memungkinkan
perkembangan aspek psikologis anak. Terus yang kedua itu sarana dan fasilitas untuk anak dengan hambatan. Di sini pertama hambatan intelektual. Hambatan intelektual ini berhubungan dengan kecerdasan si anak itu, dengan kognitifnya si anak, jadi kayak gitu. Terus yang kedua itu hambatan fisik motorik. Nah di sini kan biasanya anak usia dini tuh kan ada yang hambatan fisik motoriknya, mungkin masih belum terlalu bisa berjalan, mungkin gitu, gak bisa merangkak, mungkin gitu. Terus yang ketiga itu hambatan sosial dan emosional. Nah, sosial emosional itu dalam anak-anak yang gak bisa berinteraksi sosial dengan temannya, kayak gitu. Kalau ada yang anak hiperaktif, ada anak yang introvert mungkin kayak gitu. Terus emosionalnya kurang stabil kayak gitu. Mungkin ada salah satu anak yang kurang bisa mengendalikan emosinya, apalagi anak kecil gitu. Terus yang terakhir itu hambatan komunikasi dan bahasa. Dan di sini itu apabila anak mengalami hambatan dalam komunikasi dan bahasa, biasanya pendidik tuh harus kayak memberikan petunjuk verbal untuk kosakata atau tanggapan, lalu mengizinkan anak-anak untuk menunjukkan pemahaman dalam berbagai cara. Terus yang terakhir itu gunakan kata-kata yang kompleks dan konteks, jelaskan artinya. Jadi secara menjadi pendidik itu harus menjelaskan secara konteks, jelas, juga dengan tutur kata yang baik, seperti itu. Mungkin dari saya mengenai fungsi dan tujuan perencanaan pembelajaran PAUD dari sarana dan prasarana umum dan khusus cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya masih pemula yang belum secara rinci untuk menjelaskan, itu mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.